Hai Columbus. Belakangan ini media sosial sedang ramai nih pembicaraan tentang Raja Jawa. Oh, jangan main-main dengan barang ini, bahaya betul itu kan? Tapi bukan soal barang yang itu ya, karena tidak dipungkiri pembahasan soal Raja Jawa ini membuat kita bertanya-tanya tentang siapa sih sebenarnya sosok Raja Jawa itu. Oh, benar banget sih. Bahkan saking santernya pembahasan tentang Raja Jawa ini, media asing juga sampai ikut menyoroti melalui sebuah artikel yang berjudul The King of Java in Flames, an Indonesian Democratic Emergency, atau mungkin kalau kita bahasakan, Raja Jawa sedang mengobarkan darurat demokrasi Indonesia. Wah, ini sangat menarik sih ya. Tapi kali ini Desa Punya Cerita akan membahas dari perspektif sejarah tentang sebenarnya siapa saja sih raja yang pernah menduduki tanah di Jawa ini. Oh, berarti benar-benar secara harfiah ya Raja Jawanya. Ya, betul sekali. Oke deh, kalau gitu kita langsung saja bahas bersama saya Renita Rida dan saya Habib Aziz. Inilah Desa Punya Cerita selengkapnya. Jika berbicara tentang Kalingga, maka sejarah tahu betul bahwa era Ratu Simala yang pernah menduduki tahta kerajaan. Di tanah ibu kota Kalingga yang saat ini kita kenal sebagai wilayah seluas provinsi Jawa Tengah. Selain eksistensinya menggantikan sang suami yang telah meninggal dunia, yaitu Sang Prabu Kiratasingha, Ratu Simala satu-satunya perempuan pertama yang pernah menduduki tahta tertinggi pada masa itu dan dinobatkan secara resmi menduduki tahta raja pada 674 Masehi. Sejarah juga mencatat bahwa peta geografis ibu kota Keling sebelum berubah nama menjadi Kalingga pernah dipimpin oleh Prabu Wasumurti pada 594 hingga 605 Masehi. Kemudian Prabu Wasugeni pada 605 hingga 632 Masehi. Dilanjutkan Prabu Wasudewa pada 632 hingga 652 Masehi. Hingga Prabu Kiratasingha sejak 652 hingga 674 Masehi. Hampir setiap era kepemimpinan raja menorehkan masa kejayaan yang tentu pada masanya akan disusul dengan keruntuhannya. Telah disebutkan bahwa era Keling diinisiatori pada masa kerajaan Wasumurti sampai tiba pada masanya menjadi era Kalingga yang dipimpin oleh Ratu Sima. Lalu keruntuhan Kalingga kemudian dipimpin oleh Dewa Singa menjadi Warugasik dan sampai pada masanya era Gajayana dengan era Kanjuruhannya. Nah, karena temuan arkeologis maupun catatan sejarah terkait silsilah Kalingga tergolong cukup langka, sehingga mari kita beranjak pada masa-masa dinasti Meda atau lebih dikenali dengan sebutan Mataram kuno. Kerajaan yang berkuasa secara agraris sekaligus talasokrasi yang gagah berjaya di sekitar abad ke-8 Masehi ini menguasai wilayah Jawa Tengah sampai dengan Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi. Tentu kerajaan ini sangat mengandalkan sektor pertanian, kemudian merambah ekspansinya pada ranah niaga maritim. Jadi bisa dibilang dinasti Mataram itu tak hanya berkuasa di sektor tanah saja, tapi lautan pun menjadi wilayah kekuasaannya. Yap, betul sekali. Menarik ya, sebuah dinasti yang bertahan hingga berabad-abad ini didirikan oleh Sanjaya pada abad ke-7 Masehi dengan masa kepemimpinan selama 716 hingga 746 Masehi.
cerita berakhirnya tahta dinasti sepertinya memang hanya legenda. Karena sejarah mencatat bahwa masa Raja Dharma Wangsa sebagai pemimpin terakhir Kerajaan Medang Mataram yang menduduki tahta selama tahun 991 sampai 1016 Masehi justru kemudian dipimpin oleh Airlangga yang merupakan sang menantu dari Raja Dharma Wangsa. Ya, meskipun pada masa-masa ini, Kerajaan Medang Kahuripan hanya melingkupi geografis wilayah Jawa Timur, tapi kelekatannya dengan Kerajaan Medang Mataram tidak terbantahkan. Terlebih, pada saat sengitnya persaingan yang terjadi antara Raja Dharma Wangsa dengan Sriwijaya, konon Airlangga sedang mengamankan diri dalam masa pelarian dan menjalani kehidupan sebagai pertapa untuk menyembunyikan keberadaannya. Nah, dari sinilah para pengikut setia memiliki secercah harapan, kemudian mendatangi Airlangga dari utusan rakyat beserta dengan Senopati, menyampaikan untuk mendirikan dan membangkitkan kerajaan dalam sisa-sisa kejayaan Medang yang istananya telah hancur lebur. Sehingga tidak heran ya Kolomers jika Kahuripan juga dikenal sebagai Kerajaan Medang Kahuripan. Semakin menarik ya, karena sebuah kerajaan yang sudah pernah berada dalam masa kejayaan selama berabad-abad, kemudian hancur lebur dan harus dibangun kembali seperti memulai dari nol. Karena dalam sejarah tercatat bahwa kerajaan pada masa Airlangga ini hanya meliputi daerah Gunung Pananggungan dan sekitarnya. Yap, bener banget. Jadi meskipun tetap membawa Wangsa dinastinya, Raja Airlangga harus menaklukkan banyak wilayah demi memperluas dan menegakkan daerah kekuasaan Wangsa Isyana di tanah Jawa. Bahkan setelah berhasil menaklukkan beberapa wilayah, pada masa akhir jabatannya, Raja Airlangga masih dihadapkan dengan sengketa perebutan tahta antara kedua putranya loh, Kolomers. Oh, pantas saja. Kemudian Kahuripan menjadi semakin gonjang-ganjing ya. Bisa dibilang begitu sih. Iya kan, karena Raja Airlangga secara terpaksa membagi kerajaannya menjadi dua bagian, yaitu bagian barat yang diberikan kepada Sri Samariwijaya, kemudian bagian timur diberikan kepada Mapanji Garasaka. Tapi mungkin juga karena keluarga kerajaan Airlangga tidak hanya berfokus pada urusan duniawi ya, dikarenakan selain menjalankan fungsi pemerintahan, keluarga Raja Airlangga juga menjalani hidup sebagai pertapa loh, Kolomers, sehingga banyaknya faktor yang terjadi inilah yang kemudian mungkin menjadi sebuah latar belakang kerajaan Kahuripan menjadi cikal bakal jayanya masa kerajaan Majapahit. Wah, benar banget Kolomers, karena meskipun dalam sejarah tercatat bahwa beberapa masa telah melalui waktu demi waktu, akibat dipisahkannya kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu Jenggala dan Panjalu. Kemudian, singkat cerita, tahta berhasil dikuasai oleh kerajaan Singasari, yang berlangsung hanya selama abad ke-12. Wah, emang gak pernah bakal ada habisnya ya kalau bahas sejarah. Belum lagi setelah kerajaan Singosari itu runtuh, siapa sih yang gak dengar tentang kisah kerajaan Majapahit ya kan? Nah, benar banget. Belum lagi kerajaan Majapahit ini berhasil menguasai tanah Jawa sejak abad ke-12 hingga abad 14 Masehi. Wow, tentu itu bukan sebuah masa yang singkat ya. Nah, dengan demikian Raja Jawa ini bukan barang yang itu ya berarti? Tentunya harusnya bukan, kalau kita mau berprasangka baik. Tapi gimana nih menurut Kolomers? Spill pendapat kalian di kolom komentar ya. Tentunya jangan lupa subscribe YouTube Kolom Desa dan follow juga Instagramnya agar kalian selalu update Desa Punya Cerita. See you Kolomers!